Bicara tentang kualitas, oke. Kualitas pipa beton, ya dengan cara ditumbuk tentunya tidak, saya berani bilang tidak sebaik pipa beton dengan cara horizontal ya, tidak sebaik pipa beton yang diproduksi dengan cara horizontal maupun vertikal ya, karena ini pakai mesin ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang jelas produksi yang seperti itu memungkinkan kalau ditumbuk ya, karena ini pun tidak pakai vibro apa namanya, menggetarkan ya, ada alat-alat penggetar namanya ya, untuk peratakan ya. Nanti nanti kita akan insya Allah akan kita bahas ya di sesi-sesi berikutnya ya, untuk meratakan ya. Rata-rata mereka hanya tekan itu seperti itu dan kemungkinan ada tidak rata, ada udara terjerembab dan memang itu membentuk satu bolongan kecil ataupun besar di dalam bus beton tersebut, pipa beton tersebut, ada kemungkinan dan ada kemungkinan memang pipa beton tersebut kualitasnya tidak kuat. Oke. Dan pertanyaan saya apakah memang ada pasarnya? Ya, sampai sekarang masih banyak pasarnya, masih banyak yang membutuhkan pipa beton tersebut. Karena apa? Karena rata-rata pipa beton tersebut itu satu tidak diinjak, yang kemudian murah. Maksudnya diinjak, maksudnya diinjak mobil ya maksudnya ya. Ya artinya ditanam di tempat yang memang tidak ada beban yang berat yang menginjak itu, gitu. Dan juga kadang-kadang ini pipa beton yang seperti ini kadang-kadang dia muncul ya, artinya muncul memang muncul di permukaan seperti itu ya. Jadi memang ditanam tapi terlihat, begitu maksud saya muncul ya. Ditanam di dalam, dijadikan saluran air ya, tapi terlihat seperti itu ya. Ini bus beton dan memang selain itu juga bus beton dia banyak yang memproduksi ukuran diameter 20 ya. 20 itu diameter 20 kecil. Kalau pabrikan itu hampir tidak ada ya, yang saya tahu tidak ada yang buat diameter 20 ya. Mungkin ada di luar sana, saya belum pernah melihat, tapi yang jelas umumnya mereka tidak buat produksi untuk diameter 20 ya. Biasanya untuk workshop-workshop kecil yang produksi dengan cara manual ditumbuk, itu yang produksi diameter 20 sentimeter ya, oke. Jadi saya sudah jelaskan seperti ini. Jadi bukannya memang, tidak tidak kuat ya, tapi memang tidak recommended jelas untuk proyek-proyek besar, untuk proyek-proyek yang memang, rentan akan dilewati beban-beban yang berat, ataupun mobil, nggak usah kita bilang beban yang berat ya, seberat misalnya mobil ataupun motor terkadang juga bisa hancur karena di dalamnya itu tidak ada rangka ya, tidak ada tulang sama sekali, seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya untuk penjelasan saya di produksi pipa beton manual ini, tumbuk ya. Kemudian yang kedua itu adalah produksi dengan vertikal ya. Vertikal itu ke atas ya. Vertikal, ada orang bilang vertikal spinning ya. Walaupun memang sebenarnya ya moldingnya tidak spin dia ya, tapi yang spin itu ada mesin brush ya di di pada mesinnya. Oke, kita akan jelaskan ya sekarang. Kita lihat vertical spinning ya. Setelah semua bahan-bahan seperti yang kita ketahui, setelah semua bahan-bahan sudah dikumpulkan ya, dikumpulkan menjadi satu, ya artinya bahan pembentuk beton dalam hari ini ya, sudah dikumpulkan menjadi satu, dia akan dicampur dan diolah menjadi satu adonan beton ya. Setelah itu kemudian apa? Mesin itu ya, karena dalam hal ini vertikal ya, produksi vertikal ini dia ini cukup kompleks tapi produksinya simpel. Kenapa? Karena tinggal pencet saja. Pencet mesin akan jalan ya. Karena ketika semua material sudah dimasukkan ke dalam mesin ya, sudah dikumpulkan, dia mesin itu akan jalan, kita lihat ya nanti ya, kita lihat mesin itu akan jalan, kemudian setelah jalan dia akan mengisi molding dan ya mesin itu akan bergerak sendiri ya. Brushnya akan meratakan sendiri dan setelah beberapa waktu maka produksi akan selesai seperti itu. Oke, kita lihat, kita simak produksinya seperti ini ya. Oke, kita lihat ya.
kita lihat ya, memang ini mesin-mesin berat semuanya yang bawa, ya, karena memang kita memasukkan material yang cukup banyak, tentunya harus pakai mesin ke dalam sebuah mesin, ya, mesin pembuat pipa beton, kemudian diolah dan jadi adonan beton, ya, kemudian ya seperti ini, ya, kemudian dimasukkan. Ya tentunya memang molding yang sudah dimasukkan itu sudah diisi dengan besi, ya. Oke, jadi ini kita bicara tentang RCP ya, Reinforced Concrete Pipe, ya. Pertanyaan apakah memang ada ya, apakah memang ada, produksi vertikal yang tidak memakai besi, artinya non RCP? Ya, kalau kita temui di luar sana ada yang menjual ya, ada yang menjual non RCP dan dia produksinya adalah vertikal, begitu. Ya, dan tapi hal ini harus diperhatikan sekali mengenai ketebalan ya, karena terlalu tipis itu dia akan rentan ya, seperti itu ya. Dan perlu diperhatikan ya, untuk mesin vertikal ini cukup mahal harganya ya. Jadi bedanya dengan produksi RCP adalah mesin besi ya, mesin pembuat besi itu karena dia harus harus dia diputar-putar itu ya, mesinnya itu dia karena dia rangkanya kan bulat ya, jadi harus masuk mesin ya. Kita lihat ini mesin besi seperti ini ya. Ini dipersiapkan mesin besi seperti ini untuk membuat rangka beton ya, rangka pipa beton ya, rangkanya tulangannya itu jaraknya bisa diatur semuanya dan semuanya bisa di-set tergantung, sesuai dengan keinginan Anda, oke, sesuai dengan perhitungan Anda dan ketika sudah selesai diproduksi maka dia akan masukkan ke dalam molding ya. Tentunya seperti biasa moldingnya sudah harus dipersiapkan ya. Persiapkan sama seperti tadi dimasukkan oli di dalamnya ya, dikuas-kuas ya seperti itu. Oke. Setelah itu tentunya molding akan diisi beton ya. Setelah molding isi beton dibawa oleh mesin, kita lihat dibawa oleh mesin ke tempat pengeringan. Ya. Setelah itu, setelah dirasa kering maka akan dibuka. Seperti itu. Dan setelah dibuka maka akan didiamkan. Begitu. Dan biasanya akan didiamkan selama berapa lama? 7 hari kalau pakai curing beton boiler, pakai boiler ya. Tapi seharusnya 28 hari kalau tidak memakai curing boiler ya. Jadi artinya kalau kita pakai curing boiler itu adalah percepatan sampai 4 kali lipat. Ya, jadi 7 kali 4 28 hari ya. Secara teori seperti itu. Oke, bagaimana secara prakteknya? Secara prakteknya Anda lihat lagi karena lingkungan, situasi, suhu, segala sesuatu itu menentukan hasil dari kualitas produksi pipa beton Anda. Maka Anda sendiri bisa mengetes apakah memang pada saat-saat tertentu karena secara teori 28 hari, tapi apakah pada saat-saat tertentu, mungkin sebelumnya atau malah lebih banyak dari itu, pipa beton Anda sudah siap untuk dipasarkan. Oke? Seperti itu ya. Jadi untuk produksi vertikal, ya itu saya pikir untuk risiko kegagalan yaitu tidak besar ya, tidak besar ya. Karena memang dia dia mesin yang mengoperasikan, ya mesin yang membuat maksudnya, manusia mengoperasikan, mesin yang membuat, yang memproduksi, dan dia yang memperkirakan seperti itu. Ya, selesai saya pikir ya. Oke, yang berikut adalah yang ketiga ya, itu produksi dengan cara horizontal spinning. Oke, horizontal spinning itu dia diputar, diputar, diputar ya. Jadi hanya produksi dengan cara inilah produksi pipa beton itu moldingnya berputar-putar ya, molding berputar tapi jelas yang tengahnya tetap ya, tidak jatuh ya. Ini namanya adalah gaya sentrifugal ya. Jadi dia berputar seperti ini ya, berputar tapi dia poros tengahnya diam. Oke? Ya, berputar seperti ini. Nah, pertanyaan saya, apakah itu bisa pakai wet case atau dry case? Nah, dua-duanya bisa kalau ini. Dua-duanya bisa. Kalau saya patokan tetap ya paling bagus itu wet case ya. Kalau kalau saya pribadi ya, tapi yang jelas dry case pun bisa bagus begitu ya.
Tapi memang kalau untuk wet cast ya untuk produksi waktunya lebih lama begitu dibandingkan dengan dry cast begitu. Begini berputar-berputar. Oke, kita lihat. Produksi step yang pertama sama pemilihan bahan. Semuanya sama ya, pemilihan bahan, mengumpulkan bahan, bahan material, pembentuk beton kemudian dimasukkan ke dalam mesin ya. Nah, kalau untuk produksi horizontal spinning itu bisa pakai batching plant, ya maksudnya untuk membuat betonnya, bisa Anda beli betonnya di luar sana, bisa Anda buat sendiri dengan menggunakan molen ya, molen yang manual seperti itu, saya pernah lihat gitu, itu bisa. Permasalahan kualitasnya saya belum tahu masalah itu, apakah bisa mencapai sesuai dengan yang diinginkan, artinya ketika kita memproduksi beton K350 apakah bisa sesuai dengan mencapai K350 itu atau tidak, itu saya belum tahu. Tapi yang jelas saya pernah lihat produksi pipa beton dengan menggunakan molen ya, dengan menggunakan molen ya, saya pernah lihat itu. Dan itu adukannya ya saya lihat cukup rata ya. Dan yang dimasukkan ke dalamnya lagi-lagi sama